Herman, dan hari-hari ini saya lagi urus kepulangan dia ke kampungnya. Karena ibunya minta dia pulang ke kampungnya. Sudah 8 tahun gak ketemu anaknya. Saya bayar dia hampir 4 juta rupiah untuk dia keluar. Karena sudah boleh dibebaskan itu. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa jadi berkat buat banyak orang. Maka itu saya katakan, kalau pendeta nggak pernah punya pelayanan di penjara, bukan cuma bedakan khotbah di penjara dan pelayanan di penjara itu beda. Betul nggak? Khotbah dan pelayanan itu beda. Maka itu dalam hidup ini perlu sekali kita mengerti kebenaran ini. Masih banyak orang yang perlu Yesus lewat kehidupan kita. Amin. Kita mau jadi jembatan untuk mereka. Bagian yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini sikap Paulus sebagai jembatan. Dan hikmat Tuhan, kita akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Mulai ayat yang ke-16. Jadi ingat, Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam menangisi orang-orang yang belum percaya kepada dia. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Katakan amin, keharusan ini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Apa New Living Translation kalimat ini bunyinya? How terrible. How terrible for me. Saudara, jadi kalau kita cuma rajin kebaktian, rajin Sunday service saja, kita adalah orang celaka. Kalau kita tidak memberitakan Injil, bukan khotbah, tidak. Bukan mengajak orang ke gereja, tidak. Kalau andai kataku melakukannya menurut kehendakku sendiri, ayat 17, kalau andai kataku melakukannya untuk kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Ayat 19, saya lompat. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Supaya aku bagaimana? Boleh apa? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Saudara, garis bawahi ayat ini, renungkan betul-betul. Jadi apapun yang kita buat, saudara ke kuliah, saudara ke kerja, saudara di tren, saudara di bus, saudara di mana saja, selalu punya konsep, kalau boleh aku bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Dan caranya, ayat 20. Ya, caranya, ayat 20. Demikianlah bagi orang Yahudi. Aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Tuhan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Ini kalimat yang hebat sekali. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin, diulangi lagi, memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayo kita baca sama-sama 23, saudara. 1, 2, 3. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Amin. Jadi waktu saudara makan, saudara shopping, saudara jalan, mandi, berak, tidur,
upil, garuk-garuk kuping, atau apa saja. Maafin sampai katain. Harus mikir tentang Injil itu, bagaimana disampaikan kepada semua orang. Amin. Harus dalam semua. Jadi kita harus sold out, isinya apa? Untuk Injil itu. Kita harus all out untuk Injil itu. Habiskan apa yang kita punya. Amin. Sold out. Habiskan apa yang kita punya. Asal untuk Injil. Kalau tidak, percuma kita jadi Kristen. Percuma. Saya sudah all out, saya sudah sold out 30 tahun lebih, nggak habis-habis juga sampai hari ini. Berarti kata itu, dan Tuhan tetap bukakan pintu yang luar biasa. Saudara, inilah kebenaran itu. Kalau saudara pakai nama The Bridge, kita jadi jembatan. Jangan berdiri, tetap tidur rebah, orang akan menginjak kita. Terus kita pikirkan bagaimana kasih Papa akan sampai kepada semua orang itu. Bagaimana kasih Yesus dikenal oleh semua orang. Lagi sekali Tuhan Yesus nggak manggil kita jadi pengkhotbah, ingat itu. Tapi menjadi saksi. Saudara, menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Orang bisu aja bisa jadi saksi kok. Betul nggak? Karena menjadi saksi itu hanya perlu dua hal. Apa yang dilihat, satu, dan apa yang didengar. Cuma itu saja. Menjadi saksi itu hanya perlu dua hal. Kamu dengar apa, kamu lihat apa. Amin. Cuma itu. Lalu ngomong. Dah, gitu saja. Maka itu kalau saudara nggak pernah bisa ngomong tentang Yesus, berarti saudara nggak pernah dengar dia, nggak pernah tahu dia. Itu nggak perlu punya bahan untuk ngomong tentang dia. Betul tidak? Maka itu lamanya kita menjadi Kristen bukan ukuran, bukan jaminan. Tapi jaminannya bagaimana kita jumpa dia. Karena begitu kita jumpa Yesus, kita mengalami Yesus, maka apa yang kita alami, yang kita lihat, yang kita dengar, kita ceritakan pada orang. Jadi nggak perlu sekolah. Masuk ke Alkitab maksudnya, betul? Nggak perlu. Buang-buang duit lagi. Bebas saudara sekolah umum. Karena jadi saksi, itu hanya perlu apa yang kita dengar, yang kita lihat, itu yang kita sampaikan. Yang Tuhan ingin atas kehidupan kita semua. Siap jadi jembatan? Nggak perlu apa-apa, asal nggak pelit. Itu saja. Harus all out, harus sold out. Apa yang kita ada, kita berikan semuanya itu. Nanti Tuhan akan tambahin lagi. Maka dengan demikian, Injil akan dikenal oleh banyak orang. Tuhan tidak ingin semua orang jadi Kristen. Ingat itu. Tapi dia ingin semua orang diselamatkan. Beda. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.